Hujan turun deras malam itu, seperti air mata alam yang meratapi takdir malang seorang anak kecil. Arya, seorang bocah berusia 12 tahun, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya lemah dan kering, hampir tak punya tenaga lagi untuk bertahan. Dengan matanya yang basah dan penuh kebingungannya, ia menatap wajah pamannya, Wirata, yang tak lagi menatapnya dengan kasih sayang. Yang ada di wajah itu hanyalah rasa jijik dan ketamakan. "Kamu sudah tidak berguna lagi, anak sial," kata Wirata, suaranya terdengar dingin dan penuh kebencian. "Warisan itu milikku, dan kamu hanya penghalang. Kini waktunya kamu pergi." Wirata, yang sebelumnya memeluk Arya seperti anak sendiri setelah kematian orang tuanya, kini membuangnya begitu saja ke dalam kegelapan. Arya merasa hatinya remuk, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tak bisa memahami bagaimana pamannya, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, bisa melakukan ini. Dengan tangan kasar, Wirata mendorongnya masuk ke dalam hutan yang gelap dan menyeramkan. "Bertahanlah jika kamu bisa," kata Wirata, sambil meninggalkan Arya begitu saja di tengah hutan yang pekat. Tanpa ada petunjuk arah, Arya berjalan terlatih-tatih. Suara gemerisik daun dan ranting membuat hatinya semakin gentar. Hutan gelap, begitu orang-orang desa menyebutnya, memang dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Hanya orang-orang berani, atau mungkin orang-orang yang sudah tak punya pilihan lain, yang berani masuk ke dalamnya. Arya tahu, ia tidak akan bisa selamat jika ia terus berkelana sendirian di sini. Namun, ia juga tak bisa berbalik. Hanya ada satu jalan yang harus ditempuhnya, meskipun ia tak tahu apakah itu jalan menuju kehidupan atau kematian. Kegelapan malam semakin pekat, dan angin dingin berhembus membawa aroma tanah lembab yang menyengat. Tanpa disadari, Arya terjatuh ke dalam sebuah jurang kecil, tubuhnya terhantam batu-batu tajam. Ia berteriak kesakitan, namun tak ada yang mendengar. Darah mulai mengalir dari luka-lukanya, membuatnya semakin lemah. Tangannya yang gemetar mencoba meraih sesuatu untuk menopang tubuhnya, namun hanya kesunyian hutan yang merespon. Arya merasa seolah dunia ini menutup rapat di sekitarnya, meninggalkan dirinya dalam kesendirian yang mencekam. Namun, pada saat ia hampir kehilangan harapan, terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan angin. "Kamu tak sendirian," suara itu mengatakan, dengan nada yang penuh kehangatan meskipun terdengar jauh. Arya mendongak, mencoba mencari sumber suara itu, namun hanya ada bayang-bayang hitam yang bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya menggigil, namun suara itu kembali terdengar. "Bertahanlah, aku datang untuk menolongmu." Tanpa pikir panjang, Arya mengikuti suara itu, berusaha menahan rasa sakit yang semakin memberatkan tubuhnya. Tiba-tiba, di balik semak-semak, muncul sosok seorang wanita yang begitu indah, namun ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Rambutnya yang panjang dan hitam berkilau tampak bergerak seperti ular-ular yang hidup. Dengan gerakan lembut, ia meraih tubuh Arya yang hampir roboh. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," kata wanita itu, matanya yang berwarna emas memancarkan kehangatan yang tak terduga. Arya, meskipun terkejut dan ketakutan, merasakan ketenangan dalam hati. Siapa kamu?" tanyanya terbata-bata, suaranya masih dipenuhi rasa takut. Wanita itu tersenyum lembut, tangan halusnya merawat luka-luka di tubuh Arya. "Namaku Naya," jawabnya dengan suara yang menenangkan. "Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku tidak akan membiarkanmu mati di sini." Arya tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya merasakan sentuhan penuh kasih sayang dari Naya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kehilangan ibunya. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia merasa seolah ada secercah harapan baru yang muncul di dalam hatinya. Setelah merawat Arya, Naya membawa anak itu ke sebuah tempat yang aman, sebuah gua tersembunyi di dalam hutan, tempat di mana dia tinggal. Di sana, Arya mulai merasakan kenyamanan dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski tubuhnya masih lemah,
ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya, seiring dengan kehadiran wanita berambut ular itu. Namun, di dalam hatinya, Arya masih menyimpan satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi pada pamannya? Dan bagaimana cara ia bisa kembali ke dunia luar untuk merebut kembali hidupnya yang dirampas? Namun untuk saat ini, ia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan hidup dan belajar dari Naya, penjaga hutan yang misterius itu. Hari demi hari berlalu di gua yang terlindung oleh pepohonan tinggi dan lebat, tempat di mana Arya menemukan sedikit kedamaian setelah dikhianati oleh pamannya. Naya merawatnya dengan penuh perhatian, menyembuhkan luka-luka fisiknya dan menenangkan jiwa yang terluka oleh pengkhianatan. Di antara segala kesedihan yang menyelimuti hatinya, Arya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah-olah dia bukan hanya seorang anak yatim yang dibuang, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang terhubung dengan hutan ini. Naya tak hanya mengobati tubuh Arya, tetapi juga mengajarinya tentang kekuatan alam yang luar biasa. Ia mengenalkan Arya pada berbagai makhluk hutan yang tidak tampak oleh manusia biasa, burung yang bisa berbicara, pohon yang bergerak untuk melindungi dirinya, dan sungai yang bisa menyembuhkan luka batin. Semua itu tak terbayangkan oleh Arya sebelumnya, namun saat Naya menjelaskan dengan lembut, ia merasa seolah dunia yang dia kenal selama ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang lebih luas. Hutan gelap bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan tempat yang penuh dengan keajaiban dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Namun, meski hatinya mulai membuka diri untuk keindahan dunia baru ini, Arya tak bisa melupakan kenyataan pahit yang menimpanya. Warisan keluarganya, yang seharusnya menjadi haknya, kini berada di tangan pamannya, Wirata. Arya merasa dipisahkan dari takdirnya sendiri. Setiap malam, ketika ia terbangun dari tidurnya yang gelisah, wajah pamannya yang kejam muncul dalam pikirannya, menghantuinya dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang. "Aku tidak bisa terus tinggal di sini, Naya," katanya suatu malam, suara penuh tekad. "Aku harus kembali dan merebut kembali apa yang menjadi hakku." Naya menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, namun juga kekhawatiran. "Kamu belum siap, Arya," katanya lembut. "Hutan ini memberimu perlindungan, tapi dunia luar penuh dengan bahaya yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Wirata adalah orang yang licik dan kejam. Dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya." Arya merasakan beratnya kata-kata Naya, namun dalam hatinya ada api yang tak bisa padam. Ia tak bisa hidup dalam bayang-bayang pamannya selamanya. Ia harus melawan, harus mendapatkan kembali apa yang telah dirampas darinya. Suatu pagi yang suram, Naya membawa Arya ke puncak sebuah bukit, tempat di mana mereka bisa melihat seluruh hutan yang membentang luas. Dari sini, Arya bisa melihat lembah yang jauh di bawah, tempat desa dan rumah pamannya berada. Desanya tampak kecil dan jauh, namun hatinya tergerak. Ia merasa semakin yakin bahwa tak ada jalan mundur lagi. "Aku akan pergi, Naya," kata Arya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. "Aku akan menemukan caraku untuk mengalahkan Wirata dan merebut kembali warisan itu." Naya menarik napas dalam-dalam, kemudian menghela napas panjang. "Aku tahu kamu tak akan bisa menahan dirimu," katanya dengan suara yang penuh perhatian. "Tapi, ingatlah, kekuatan bukan hanya datang dari tubuh yang kuat atau kecerdasan. Kekuatan yang sejati berasal dari hati yang murni, yang tidak pernah terlupakan meskipun dunia di sekitarnya berusaha menguburnya." Arya memandang Naya dengan penuh harap. Ia tahu bahwa Naya bukan hanya seorang penjaga hutan, tetapi seorang guru yang telah mengajarkan lebih dari sekadar cara bertahan hidup. Namun, Naya juga memperingatkan Arya akan bahaya yang mengintai. "Hutan ini dapat melindungimu, tapi dunia luar tidak akan memaafkanmu jika kamu tidak berhati-hati. Wirata tidak hanya menginginkan warisanmu, dia juga akan berusaha menghancurkan semua yang ada di sekitarmu. Jika kamu ingin kembali ke sana, kamu harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kehilangan lebih banyak dari yang telah kamu rasakan." Arya menundukkan kepala,
Tetapi ia tahu bahwa kata-kata Naya adalah peringatan yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Setelah beberapa hari penuh pergulatan batin, Arya akhirnya memutuskan untuk pergi. Naya memberikan sebuah cincin kecil yang terbuat dari batu ajaib yang bisa menghubungkannya dengan hutan jika bahaya datang. Ini adalah tanda dari hutan untukmu, kata Naya dengan serius. Jika kamu membutuhkan bantuan, hutan akan menjagamu. Tetapi ingatlah, hutan ini tidak bisa melawan semua hal yang datang dari manusia. Arya menggenggam cincin itu erat-erat, lalu dengan berat hati, ia melangkah meninggalkan gua tempat perlindungannya. Ia tahu perjalanan yang akan dilalui penuh dengan tantangan, namun ia juga tahu bahwa tak ada lagi yang bisa menahannya. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh harapan, Arya menuju jalan yang tak pasti. Di dalam dirinya, ada tekad yang semakin kuat untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sambil meninggalkan Naya dan hutan gelap, ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai, perjalanan yang akan menguji tak hanya keberanian fisiknya, tetapi juga kekuatan batinnya untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan rahasia dan pengkhianatan. Arya melangkah keluar dari pelukan hutan yang penuh misteri, meninggalkan kehangatan dan perlindungan Naya yang telah menjadi seperti seorang ibu baginya. Langit pagi itu kelabu, awan menggantung rendah, menyelimuti desanya yang sudah lama tidak ia lihat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban dunia yang menimpanya. Meskipun ia telah belajar banyak di hutan, dunia luar tetap terasa asing dan menakutkan. Desa yang dulu ia kenal sebagai tempat yang aman kini tampak seperti tempat asing yang penuh dengan bayang-bayang kebencian. Setibanya di gerbang desa, Arya berdiri terpaku, matanya terpaku pada rumah besar milik pamannya, Wirata, yang berdiri kokoh di tengah-tengah desa. Rumah itu dulunya adalah simbol kehormatan dan kekayaan keluarganya, namun kini, setelah kematian orang tuanya, menjadi simbol pengkhianatan yang menjerat hidupnya. Aku harus masuk, bisiknya pada dirinya sendiri, menekan rasa takut yang merayapi hatinya. Dengan tekad yang membara, ia berjalan menuju rumah itu, meskipun jantungnya berdebar kencang, seakan-akan setiap langkahnya membawa rasa takut dan kesedihan yang dalam. Begitu memasuki halaman rumah, Arya merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semua tampak begitu sunyi, hampir seperti ada sesuatu yang mengintai di balik tembok besar rumah itu. Ia tahu bahwa pamannya tak akan begitu saja membiarkannya datang begitu saja, dan benar saja, ketika ia mengetuk pintu, suara langkah berat terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Wirata, wajahnya yang dingin dan penuh kebencian langsung menyambutnya. "Kamu masih hidup," suara pamannya terdengar seperti bisikan tajam yang membuat Arya merasa lebih kecil dari sebelumnya. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku," jawab Arya. Dengan suara yang tegas, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan yang meluap. Wirata tertawa sinis, seolah mendengar lelucon yang paling konyol. "Apa yang kamu punya sekarang? Tidak ada lagi yang tersisa untukmu, anak bodoh. Semua sudah berakhir. Warisan itu sudah menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa merubahnya." Suaranya begitu penuh dengan kebencian dan keangkuhan, membuat Arya merasa hampir tenggelam dalam kehampaan. Namun, ia menahan diri, berusaha menjaga ketenangannya. "Jangan anggap aku bodoh," kata Arya, berusaha untuk tetap tegak meskipun hatinya hampir hancur. "Aku tahu kau sudah mencurangi kami. Kau membunuh orang tuaku, dan kini kau ingin menghancurkanku juga. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja menikmati kemenangan yang tidak sah ini." Wirata hanya tersenyum kecut, wajahnya penuh dengan kemenangan yang palsu. "Kamu masih bocah yang naif. Hutan itu mungkin bisa melindungimu untuk sementara, tapi di dunia ini, hanya ada satu yang berkuasa, uang dan kekuasaan." Setelah percakapan itu, Arya dipaksa untuk tinggal di rumah pamannya, sebagai tamu yang tidak diinginkan, tetapi tetap harus dihadapi. Ia diberi tempat tidur yang tidak nyaman, di ruang sempit yang tidak jauh dari ruang utama rumah. Namun, meski diperlakukan seperti itu,
Arya tetap merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya kalah. Setiap malam, ia merenung dan berdoa, berusaha menguatkan dirinya, mempersiapkan diri untuk menghadapi yang lebih buruk. Namun, di dalam dirinya, ada keyakinan yang terus tumbuh bahwa ia akan menemukan cara untuk melawan Wirata. Suatu malam, saat udara terasa begitu dingin dan hening, Arya tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang datang dari arah koridor. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan seorang pelayan muda, yang wajahnya tampak gelisah, muncul di hadapannya. "Tuan Arya," bisiknya dengan suara takut, "ada sesuatu yang perlu Anda ketahui." Pelayan itu mengarahkannya ke ruang bawah tanah rumah yang terkunci rapat. "Ada sesuatu yang disembunyikan di sana, yang berkaitan dengan orang tua Anda," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku tidak tahu banyak, tetapi saya rasa ini bisa membantu Anda." Arya merasa darahnya mengalir deras. Apa yang bisa ada di bawah tanah rumah pamannya yang begitu dijaga rapat? Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti pelayan itu menuju ruang bawah tanah yang gelap. Ketika mereka sampai, pelayan itu membuka pintu yang berderit keras, dan di dalamnya terhampar sebuah ruangan yang penuh dengan dokumen-dokumen kuno dan barang-barang yang tampak seperti milik orang tuanya. Di salah satu sudut, Arya menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh ibunya, yang menjelaskan tentang sebuah warisan tersembunyi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dalam surat itu, ibunya mengungkapkan bahwa warisan yang sebenarnya bukan hanya berupa uang atau harta, tetapi sebuah kekuatan yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka, yang bisa digunakan untuk melawan kejahatan dan ketamakan. Arya menyadari bahwa apa yang telah dirampas oleh Wirata bukan hanya harta benda, tetapi kekuatan yang bisa mengubah takdir mereka. Dengan hati yang penuh tekad, Arya tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus mengungkap kebenaran ini, dan dengan bantuan kekuatan yang baru ditemukan, ia akan menghadapi pamannya dalam pertarungan terakhir yang akan menentukan siapa yang berhak atas warisan keluarga itu. Dengan surat yang ditemukan di ruang bawah tanah, Arya merasa ada beban baru yang menekan dadanya. Warisan keluarganya lebih dari sekadar harta atau tanah. Itu adalah kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang bisa mengubah takdir dunia, yang kini dikuasai oleh pamannya yang licik, Wirata. Arya memegang surat itu erat-erat, setiap kata yang tertulis di sana semakin membentuk gambaran jelas tentang apa yang harus ia lakukan. Ia harus merebut kembali warisan itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghentikan Wirata dari penyalahgunaan kekuatan itu yang bisa menghancurkan banyak hal. Namun, Arya tahu bahwa waktu yang ia miliki semakin sempit. Wirata sudah mengetahui bahwa ia masih hidup dan pasti akan berusaha menghalanginya dengan segala cara. Pemuda itu semakin merasa terpojok, namun di dalam dirinya tumbuh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Naya, wanita berambut ular yang telah merawat dan mengajarinya, selalu mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada fisik, tetapi pada tekad dan hati yang kuat. Arya kini menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari itu, ia harus melawan dengan seluruh kekuatan batinnya. Pada malam hari yang gelap, ketika seluruh desa tertidur, Arya memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa menunggu lagi. Ia harus menghadapinya, mengungkapkan segala kebenaran kepada dunia, dan menghentikan Wirata sebelum terlambat. Dengan hati yang berdebar kencang, Arya menyelinap keluar dari kamar sempit yang dipaksakan untuknya dan menuju ruang utama rumah, tempat di mana Wirata biasanya berada. Di sana, ia melihat pamannya tengah duduk di kursi besar, dikelilingi oleh cahaya redup dari lilin yang menari-nari, memberikan suasana yang penuh kegelapan. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak bodoh?" Suara Wirata terdengar seperti bisikan angin, dingin dan mengancam. Arya bisa merasakan kegelisahan yang tersirat dalam kata-kata pamannya. Wirata tahu Arya pasti sudah mengetahui sesuatu yang bisa merusak rencananya. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, Wirata berdiri dengan cepat dan mengeluarkan sebuah pedang tajam yang berkilau di bawah cahaya lilin.
Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kamu hanya seorang anak yatim yang tak tahu apa-apa, katanya dengan mata yang menyala penuh kebencian. Namun, Arya tidak mundur. Dengan kedua tangan yang gemetar, ia meraih cincin pemberian Naya dari saku bajunya. Ketika cincin itu menyentuh telapak tangan Arya, tiba-tiba kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Suara alam, seperti bisikan hutan yang jauh, mengalir melalui darahnya. Semua pelajaran yang ia terima dari Naya, cara berkomunikasi dengan makhluk hutan, kekuatan alam, dan kebijaksanaan terpancar dari dalam dirinya. Arya mengangkat tangannya dan mengarahkan energi yang mengalir dalam tubuhnya ke arah Wirata. Dalam sekejap, tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara hutan mulai bergema. Kekuatan ini tidak akan pernah menjadi milikmu, Wirata, kata Arya dengan suara yang mantap. Wirata terkejut melihat kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Arya. Namun, kebencian dan ketamakan yang telah menguasainya selama bertahun-tahun membuatnya tetap nekat. Dengan gerakan cepat, Wirata menyerang dengan pedangnya, berharap dapat menebas tubuh Arya yang masih muda dan lemah. Namun, Arya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia memanfaatkan energi yang mengalir dalam tubuhnya, menggerakkan alam untuk melindunginya. Pohon-pohon dari luar rumah tiba-tiba melenturkan cabangnya, menciptakan perisai yang melindungi Arya dari serangan Wirata. Arya bisa merasakan kehadiran Naya dalam dirinya, kekuatan alam yang mendukungnya. Dengan satu langkah cepat, Arya menggerakkan tangan, dan dari bawah tanah, akar pohon menjalar ke arah Wirata, menjatuhkannya ke tanah. Wirata terkejut dan berteriak marah, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman akar yang semakin mengikat tubuhnya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku lebih kuat dari ini, teriak Wirata. Namun semakin keras ia melawan, semakin kuat pula akar itu menahan gerakannya. Arya, meskipun masih terengah-engah, mendekat dan berdiri di atas pamannya yang terjatuh. Kekuatan ini bukan milikmu, Wirata, kata Arya dengan tegas. Kekuatan ini adalah milik alam, milik warisan keluargaku, dan milik mereka yang layak untuk menggunakannya. Akhirnya, Arya mengangkat tangannya sekali lagi, dan dengan kekuatan yang dipenuhi dengan harapan dan keadilan, ia memaksa akar-akar itu untuk menarik Wirata ke dalam tanah, mengurungnya dalam sebuah penjara alam yang tidak bisa ia rusak. Wirata teriak keras, tetapi suaranya perlahan-lahan hilang, tertelan oleh tanah yang menutupi tubuhnya. Arya berdiri tegak, napasnya terengah-engah, namun hatinya merasa lega. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan yang lebih baik, untuk warisan keluarganya, dan untuk alam yang telah mengajarkan padanya arti sejati dari kekuatan dan keberanian. Dengan Wirata terkurung dalam penjara alam, Arya tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus dia hadapi dan banyak orang yang harus dia hadapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Namun, satu hal yang pasti, ia kini memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk mengungkapkan kebenaran yang telah lama terkubur. Dan di balik setiap langkah yang ia ambil, Arya tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Hutan, dengan segala kekuatannya, akan selalu ada untuk membimbingnya. Arya berdiri tegak di atas tanah yang baru saja menelan pamannya, Wirata, ke dalam penjara alam yang tak bisa ditembus. Suasana yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini berubah sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang terdengar. Arya menatap tangan kanannya yang masih bergetar, seakan kekuatan yang ia salurkan belum sepenuhnya hilang. Ia bisa merasakan getaran itu di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan besar yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita-cerita mistis Naya, kini menjadi miliknya. Namun, di balik kemenangan yang diraihnya, ada kekosongan yang menyelimuti hatinya. Apa yang terjadi setelah ini? Matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit menandakan berakhirnya hari, namun Arya tahu bahwa petualangannya baru dimulai. Meski ia telah mengalahkan Wirata, masih banyak hal yang harus ia selesaikan.
Dunia luar yang telah lama ia tinggalkan penuh dengan ketidakadilan yang harus diperbaiki. Hutan yang telah menjadi rumah dan guru baginya kini mengingatkannya bahwa kekuatan yang dimilikinya bukanlah milik pribadi, melainkan bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ia merasa dipanggil untuk melangkah lebih jauh, menuju sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar membalas dendam. Dengan berat hati, Arya meninggalkan rumah pamannya yang kini kosong. Desa yang semula sepi kini semakin gelap, rumah-rumah kosong, dan jalan-jalan berdebu seperti tak lagi ada kehidupan di sana. Semua orang telah berpihak pada Wirata, atau lebih tepatnya, mereka telah dipermainkan oleh tipu daya dan ketakutan yang disebarkannya. Namun, Arya tahu bahwa untuk mengembalikan kehormatan keluarganya, ia harus mengungkapkan kebenaran yang telah tersembunyi lama. Ia harus pergi ke tempat yang lebih jauh, ke pusat kekuasaan, untuk mengungkapkan warisan yang sebenarnya dan membawa keadilan bagi banyak orang yang telah tertindas. Namun, jalan yang dihadapinya bukanlah jalan yang mudah. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak orang yang mencurigainya. Kabar tentang kekuatan yang dimiliki Arya telah tersebar, dan kini, bukan hanya para pengikut Wirata yang mencarinya, tetapi juga mereka yang ingin memanfaatkannya. Pada suatu malam yang dingin, saat Arya berhenti di sebuah desa kecil untuk beristirahat, sekelompok pria berpakaian gelap mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh ancaman. "Kamu tahu apa yang kami inginkan?" salah seorang dari mereka berkata dengan suara keras, membuat orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. "Jika kamu ingin hidup, berikan kekuatan itu pada kami," tambah pria lainnya, menarik pedang dari sarungnya. Arya bisa merasakan ancaman yang begitu nyata, namun ia tidak gentar. "Kekuatan ini bukan untuk dimiliki oleh siapapun," jawab Arya, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa setiap orang yang datang kepadanya hanya melihat kekuatan fisik, tetapi tidak memahami esensi sejati dari kekuatan itu, yang lebih dari sekadar sihir atau kekuatan magis, tetapi tentang kebenaran dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Arya tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan kekerasan, namun dia tahu bahwa terkadang, untuk melindungi yang benar, pengorbanan harus dilakukan. Dengan satu gerakan cepat, ia mengalirkan energi ke tanah, menciptakan lapisan pelindung di sekelilingnya. Namun, ia tak ingin berlama-lama berperang. Arya memanfaatkan kekuatan alam, mengubah tanah di sekitarnya menjadi dinding keras yang memerangkap musuh-musuhnya. Mereka terjatuh ke dalam jebakan yang dibuatnya, berteriak kesakitan, namun Arya tak menoleh. Ia tahu bahwa perjalanannya lebih penting daripada bertarung untuk ego. Dengan berat hati, Arya melanjutkan perjalanan menuju pusat kekuasaan yang terletak jauh di dalam kerajaan. Semakin mendalam ia memasuki wilayah yang penuh dengan ketidakadilan, semakin ia merasakan tekanan yang berat. Keputusan untuk melawan tidak hanya datang dari hatinya, tetapi juga dari sebuah panggilan untuk menyelamatkan banyak orang yang terperangkap dalam cengkraman kekuasaan yang telah dijalankan oleh orang-orang jahat selama bertahun-tahun. Arya tidak bisa melupakan wajah mereka yang terinspirasi oleh kebohongan, hidup dalam ketakutan yang diciptakan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Arya tiba di sebuah kota besar yang dikuasai oleh penguasa tiran. Di tengah kota, sebuah istana megah berdiri, seolah menjadi simbol dari semua ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Arya tahu bahwa jika ia ingin mengubah takdir, ia harus masuk ke dalam istana itu, menghadapi pemimpin yang ada di dalamnya, mereka yang telah menumbuhkan ketakutan dan keserakahan di seluruh penjuru negeri. Dengan penuh tekad, ia berjalan menuju gerbang istana, hanya untuk disambut oleh seorang pengawal yang mencoba mencegahnya masuk. Namun, Arya tidak takut. Dengan sebuah sentuhan ringan pada cincin pemberian Naya, ia memanggil kekuatan alam untuk membantunya. Tiba-tiba, udara berubah, dan langit malam seakan memberi izin untuknya masuk. Pengawal yang awalnya mencoba menghadangnya terkejut dan mundur, tak mampu berbuat banyak. "Kalian tidak bisa menghentikan saya," kata Arya, suaranya tenang namun penuh kekuatan.
Saya datang untuk mengakhiri penguasa yang menindas dan membawa kebebasan untuk mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Arya melangkah maju, tak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang dihadapinya penuh dengan tantangan dan pengorbanan, ia tidak akan pernah mundur. Dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan yang tak ternilai, ia tahu bahwa di ujung perjalanan ini akan ada harapan yang lebih besar, harapan untuk dunia yang lebih adil, yang diperjuangkan oleh mereka yang berani melawan kejahatan. Dengan langkah mantap, Arya memasuki gerbang istana yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh dinding batu yang tampak tak tertembus. Udara malam itu terasa dingin, dan langit yang penuh dengan bintang seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya. Meskipun ia telah melewati banyak ujian dan pertempuran, kali ini ada sesuatu yang lebih berat yang menggelayuti hatinya. Ia tahu, istana ini adalah pusat dari segala kebohongan, ketidakadilan, dan kekuasaan yang selama ini menindas banyak orang. Misi yang ia emban kini terasa lebih berat daripada sebelumnya, mengungkapkan kebenaran dan membawa perubahan, meskipun ia harus berhadapan dengan mereka yang berkuasa. Begitu melewati gerbang utama, Arya memasuki halaman yang luas, yang dipenuhi dengan patung-patung batu yang menggambarkan para penguasa dan prajurit yang telah lama terlupakan. Semua tampak begitu sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang penjaga dengan pakaian hitam yang mencolok mendekat dengan langkah berat, wajahnya tertutup sebagian dengan pelindung baja. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanyanya dengan suara dalam yang tegas. Arya tahu bahwa saat ini, setiap langkahnya akan diuji. "Aku datang untuk mengungkapkan kebenaran," jawab Arya, suaranya penuh dengan keyakinan. "Aku tidak takut pada kalian." Penjaga itu menatapnya tajam, mencoba membaca ekspresi di wajah pemuda itu, namun Arya tidak goyah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Di dalam istana ini, ia akan bertemu dengan mereka yang selama ini mengendalikan nasib banyak orang, penguasa yang telah mengubah kehidupan banyak orang menjadi neraka hanya demi ambisi pribadi. Arya bisa merasakan bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tidak bisa dihindari. "Jika kebenaran yang kamu cari, maka kau akan menemukannya di dalam," kata penjaga itu akhirnya, sambil memberikan jalan untuk Arya. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, penjaga itu menambahkan, "Namun ingat, kekuatan yang kau bawa bisa membunuhmu jika kau tidak bijak." Kata-kata itu menggema di benak Arya saat ia melangkah melewati penjaga, memasuki aula utama istana yang megah. Hati Arya berdebar, namun ia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya goyah. Setiap langkah menuju ruangan utama adalah langkah menuju pembebasan yang telah lama ia impikan. Di dalam aula istana yang besar dan gelap, Arya menemukan dirinya berdiri di hadapan sebuah meja besar yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen tua dan lambang-lambang kekuasaan. Di ujung meja, duduk seorang pria yang tampaknya sudah sangat tua, dengan jubah hitam yang menjuntai hingga ke lantai. Pria itu menatapnya dengan mata tajam, seolah melihat ke dalam jiwa Arya. "Jadi, kamu yang telah mengganggu rencanaku selama ini," kata pria itu dengan suara yang dalam, penuh dengan kebencian yang terpendam. "Aku sudah tahu bahwa suatu hari, seseorang seperti kamu akan datang untuk menghalangi jalan saya." "Ini bukan hanya tentang kamu," jawab Arya dengan tegas, meskipun rasa takut mulai menggelayuti hatinya. "Ini tentang keadilan. Ini tentang hak setiap orang untuk hidup bebas tanpa ketakutan. Kau telah mengorbankan banyak orang demi ambisimu sendiri, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri semua ini." Pria itu tertawa sinis, suaranya seperti derap petir yang memecah kesunyian. "Keadilan, hak, kamu terlalu muda untuk memahami arti sesungguhnya dari kekuasaan. Kekuasaan adalah segalanya, anak muda. Tanpa itu, dunia ini hanyalah kekacauan." Dengan cepat, Arya merasakan udara di sekitarnya berubah. Suasana semakin tegang, dan tubuhnya kembali terasa lemah, seperti energi yang ia rasakan sebelumnya mulai surut. Pria tua di hadapannya ternyata bukan sembarang manusia,
dia adalah pemimpin yang memiliki kekuatan gelap yang telah menyusup ke seluruh penjuru kerajaan. Arya bisa merasakan aliran energi yang menyakitkan di sekitarnya, mencoba menguasainya. Namun, meskipun begitu, ia tahu ia harus melawan. Ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa membawa perubahan yang ia impikan. Jangan biarkan dia menguasaimu. Suara Naya terdengar jelas di benak Arya, seakan memanggilnya untuk tetap tegar. Arya menutup matanya sejenak, memusatkan seluruh energinya, mengingat semua pelajaran yang telah dia terima dari Naya dan alam. Perlahan, ia merasakan kekuatan yang luar biasa bangkit kembali dalam dirinya, kekuatan yang mengalir dari alam, dari akar pohon dan hembusan angin yang selama ini melindunginya. Dengan sekali gerakan, Arya mengarahkan kekuatan itu ke arah pria tua tersebut. Namun, pria itu tidak menyerah begitu saja. Dengan sebuah gerakan tangan, ia membalikkan serangan Arya, melepaskan kekuatan gelap yang lebih kuat dari yang dapat dibayangkan oleh Arya. Lantai di bawah mereka mulai retak, dan seluruh istana berguncang. Kamu tidak akan menang, anak muda. Ini adalah akhir dari perjalananmu, kata pria itu dengan suara yang penuh kemenangan. Arya merasa tubuhnya hampir kehilangan kekuatan, namun ia tidak menyerah. Ia berfokus pada satu hal, untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa orang-orang seperti pria itu tidak bisa lagi merusak dunia ini. Aku tidak akan berhenti, teriak Arya dengan penuh keberanian, bahkan saat kekuatan gelap itu semakin menghimpit tubuhnya. Dengan segenap tenaganya, ia menarik kekuatan alam yang lebih dalam, dan tiba-tiba, cahaya terang yang luar biasa membanjiri ruang itu. Istana berguncang lebih hebat lagi, dan pria tua itu mulai mundur, terjerat oleh cahaya yang datang dari dalam diri Arya. Kekuatanmu tidak akan mengalahkan kebenaran, Arya berseru, dan dengan satu gerakan terakhir, energi alam yang telah ia kuasai menghancurkan kekuatan gelap pria itu, membebaskan istana dari cengkeramannya. Ketika segala sesuatu kembali tenang, Arya terjatuh ke tanah, kelelahan, namun dengan senyuman tipis di wajahnya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi ia telah mengambil langkah pertama untuk menghancurkan tirani yang telah berlangsung terlalu lama. Arya terbaring lemah di lantai istana yang kini mulai sepi dari bayang-bayang kegelapan. Setiap hela napasnya terasa berat, tubuhnya merasa sangat lelah setelah pertarungan sengit melawan penguasa yang penuh tipu daya. Namun meski fisiknya rapuh, hatinya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kekuatan alam yang ia salurkan belum sepenuhnya lenyap, tetapi ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk menghancurkan tirani yang telah merajalela begitu lama. Dengan suara gemetar, Arya berusaha bangkit, merasakan tubuhnya yang hampir tidak mampu lagi menahan beban perjuangan. Ia menatap ke sekeliling, istana yang dulunya megah kini mulai runtuh, tanda bahwa kekuatan yang selama ini menguasai tempat ini telah runtuh. Di ujung aula, sosok pria tua yang telah melawan Arya kini terkulai lemah. Wajahnya yang dulu dipenuhi dengan kekuatan gelap kini memudar, seiring dengan runtuhnya istana. Semua yang telah dia bangun dengan kebohongan dan kekerasan kini sirna begitu saja. Arya berdiri dengan kesulitan, menatap penguasa yang terjatuh di hadapannya. Ini adalah akhir dari kebohonganmu, bisik Arya, meski hatinya tidak sepenuhnya puas. Ia tahu bahwa menghancurkan kekuasaan seorang tiran tidak pernah sesederhana itu. Dunia ini masih penuh dengan ketidakadilan yang membutuhkan perhatian dan pengorbanan lebih banyak lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arya. Meskipun tubuhnya kelelahan, ia merasakan sebuah kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan karena kemenangan atas musuhnya, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran dan melawan ketidakadilan bukan hanya milik dirinya, tetapi juga milik mereka yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan. Arya memandang keluar jendela, ke arah dunia yang tampaknya masih penuh dengan kekosongan. Namun ia tahu, meskipun perjalanannya masih panjang, harapan baru telah lahir.
Saat Arya mulai melangkah keluar dari reruntuhan istana, ia merasakan angin malam yang sejuk menyapa wajahnya. Langit yang kelam kini dihiasi oleh cahaya bintang yang cerah, memberi petunjuk bahwa kegelapan telah mulai mundur. Langkahnya berat, namun setiap langkahnya terasa lebih pasti daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun pertempuran di istana ini telah selesai, perjalanan untuk membawa perubahan masih harus terus berlanjut. Dunia luar, kerajaan yang luas dan penuh dengan penderitaan, membutuhkan seorang pemimpin yang berani, bukan hanya berlandaskan pada kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan cinta untuk rakyatnya. Dengan tekad yang semakin menguat, Arya memutuskan untuk mencari orang-orang yang selama ini terpendam dalam ketidakadilan. Ia kembali ke desa-desa yang telah lama ia tinggalkan, tempat di mana orang-orang lemah dipaksa hidup dalam ketakutan. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan mereka yang berharap, mereka yang ingin melawan, namun tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan untuk melakukannya. Arya tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membagikan apa yang telah ia pelajari, bukan hanya tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, tentang bagaimana menjadi cahaya bagi mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Namun, tidak semua orang menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Banyak yang merasa takut, khawatir jika perubahan yang datang justru akan membawa lebih banyak penderitaan. Arya menghadapi skeptisisme mereka dengan sabar, mengajarkan mereka bahwa setiap perubahan membutuhkan keberanian untuk menghadapinya, bahkan ketika jalan yang harus ditempuh penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita lebih lama lagi, kata Arya kepada mereka, suaranya penuh dengan keyakinan yang tulus. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ini, jika kita bersatu. Saat Arya terus berkelana, ia juga mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya melawan kekuasaan yang menindas, tetapi juga melawan ketakutan dalam diri setiap orang. Ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kehilangan apa yang mereka anggap sebagai kenyamanan, meskipun kenyamanan itu datang dengan harga yang tinggi. Namun, ia percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dan melawan, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Keberanian untuk berjuang demi kebenaran, untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas, adalah cahaya yang akan menuntun dunia keluar dari kegelapan. Di suatu sore yang cerah, setelah berbulan-bulan berkelana, Arya tiba di sebuah lembah yang dulu dipenuhi dengan penderitaan. Di sana, ia bertemu dengan Naya, wanita berambut ular yang telah lama menjadi gurunya dan pelindungnya. Naya tersenyum lembut saat melihat Arya yang kini lebih matang, lebih bijaksana. Kamu telah berhasil, Arya. Tapi perjalananmu baru saja dimulai, katanya, suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Arya menatap Naya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tahu, ini belum berakhir. Tapi aku sudah siap. Aku akan terus berjuang untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang telah lama dilupakan. Dengan kata-kata itu, Arya menyadari bahwa meskipun perjalanannya masih panjang, harapan telah kembali tumbuh di bumi yang sempat rapuh. Ia kini tidak hanya menjadi seorang anak yatim yang kehilangan segalanya, tetapi seorang pemimpin yang memiliki tekad untuk mengubah dunia, untuk mengembalikan keadilan dan kebenaran, serta memberikan harapan bagi mereka yang tidak pernah berhenti bermimpi. Perjalanan Arya berlanjut dengan semangat yang tak tergoyahkan. Setelah pertemuannya dengan Naya, ia semakin mantap dalam misinya untuk membawa perubahan di dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Bersama Naya, yang kini menjadi penasihat setia dan pelindung, Arya mulai membentuk sebuah kelompok kecil dari mereka yang terpinggirkan, orang-orang yang selama ini hidup di bawah ancaman